Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wati Satul Karlina dari Prodi Ekonomi Syariah Universitas Kyai Haji Wahab Hasbullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai mata kuliah Ekonomi Mikro Islam guna untuk memenuhi ujian akhir semester. Sebelumnya, saya telah membaca beberapa artikel, yaitu artikel yang pertama mengenai jurnal produksi bersih, meneliti hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan dengan kinerja karyawan di tempat kerja dengan praktik hijau sebagai mediator. Nah, untuk artikel yang kedua yaitu mengenai tinjauan manajemen sumber daya manusia, keingintahuan kerja, lensa baru untuk memahami kreativitas karyawan. Baik, yang pertama yaitu mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR di dalam sebuah organisasi itu merupakan suatu identifikasi sebagai alat strategis untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan dengan harapan dapat membawa manfaat. Nah, untuk mendukung dan menjamin tercapainya pelaksanaan tujuan CSR antara lingkungan dan pembangunan, maka diperlukan sistem pengaturan yang baik, yang mana di dalam semua itu melibatkan pemerintah sebagai salah satu pelaku dalam sistem pengaturan. Nah, pengaturan yang baik itu memiliki karakteristik utama, yang mana meliputi seperti partisipasi, kemudian tanggung jawab yang besar, efektif dan efisien, transparan, kemudian juga adil dan menyeluruh, serta mengikuti hukum dan aturan yang berlaku. Dalam beberapa tahun terakhir ini telah ditemukan bahwasanya sebagian besar industri termasuk olahraga, kemudian pengelolaan air itu mengimplementasikan inisiatif CSR untuk keberlangsungan perusahaannya. Nah, jika ditemukan hubungan yang positif antara inisiatif CSR dan praktik hijau, maka kami atau kita sebagai organisasi itu dapat mengembangkan strategi tersebut untuk keberlanjutan perusahaan yang holistik dan ramah lingkungan. Maka dapat diambil kesimpulan dari artikel yang pertama ini bahwasanya penting bagi kita untuk mengadopsi atau mempraktikkan praktik hijau di dalam sebuah organisasi dan penerapan inisiatif CSR di dalam para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kinerja. Karena menjaga atau melindungi lingkungan itu merupakan suatu hal yang sangat penting di antara semua pemangku kepentingan. Baik, pembahasan yang berikutnya yaitu artikel yang kedua tentang tinjauan manajemen sumber daya manusia, keingintahuan kerja, lensa baru untuk meningkatkan kreativitas karyawan. Baik, yang pertama yaitu tentang keingintahuan. Nah, apa sih keingintahuan itu? Keingintahuan itu adalah keadaan motivasi yang mengaktifkan niat dan perilaku eksplorasi individu untuk menyelesaikan ketidakpastian dan untuk memahami dunia. Maka dapat kita artikan, maksudnya definisi umum dari rasa ingin tahu itu yaitu keinginan kita akan informasi baru, terus seperti pengetahuan, juga pengalaman, dan atau rangsangan sensorik yang mana sebelumnya itu belum pernah kita ketahui. Jadi rasa ingin tahu itu seperti keinginan kita untuk mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak kita ketahui. Nah, rasa ingin tahu itu memiliki beberapa dimensi seperti keingintahuan akan sifat negara, kemudian keingintahuan epistemik, terus yang terakhir yaitu keingintahuan persepsi dan keingintahuan eksplorasi. Nah,
Sedangkan dampak karakteristik konstekstual dari rasa ingin tahu itu seperti teori penentuan nasib sendiri dan keingintahuan kerja, kepemimpinan, konteks tempat kerja, dan karakteristik pekerjaan. Nah, beda lagi halnya dengan dampak perbedaan individu pada keingintahuan kerja, seperti orientasi kausalitas, cita-cita dan tujuan. Nah, maksud dari orientasi kausalitas ini seperti halnya yaitu pada kemampuan diri kita masing-masing. Misalkan si A mampunya melakukan pekerjaan ini, maka si A itu melakukan pekerjaan itu, dan si B hanya mampu untuk menjahit, maka si B itu melakukan pekerjaan. Maka dapat diambil kesimpulan dari artikel yang kedua ini bahwasanya rasa ingin tahu di dalam penelitian psikologis di beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.